Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktu buat kakak untuk mengadakan ini kita adakan dengan melakukan layanan bimbingan kelompok. Jadi sebelum mengadakan layanan bimbingan kelompok, aku tanya dulu kayak mana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya kan? Keadaan di rumah baik-baik aja? Kak, Syukur alhamdulillah. Ayolah sebelum kita masuk, jadi menurut kakak untuk mempererat persaudaraan lebih baik kita perkenalan dulu. Nah, tapi perkenalan kali ini kakak punya trik buat perkenalannya. Nanti perkenalannya dari kakak dulu. Nah, siap itu disambung sama dari kanan sama kawannya. Jadi perkenalannya kayak gini. Nama kakak Suci. Nama kakak Landa Suci, panggilan Suci. Jadi nanti itu langsung disambut sama kawannya, tapi dia bilangnya kayak gini, nama saya Dewi, misalnya nama saya Dewi Sari, panggilan Dewi. Nama kakak itu Suci. Jadi disambung lagi, jadi dia bilang nama dia, nama asli sama nama panggilan, disambungnya nama kawan saya di samping ini, nama kakak itu Suci. Jadi dia harus berleret. Jadi semua orang karena nama kakak itu Suci. ya. Coba perkenalan di mana nama kakak itu Suci. Baiklah, udah ngerti apa yang kakak bilang tadi kan? Jadi kakak mulai perkenalannya. Nama kakak Landa Suci, panggilan kakak Suci. Perkenalkan, nama saya Seriwanti, nama panggilan Seri, nama kakak Suci. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, dipanggil Hikmah. Nama kakak di samping saya Seri, nama kakak Suci. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Sapitri, dipanggil Dinda. Teman saya yang di samping namanya Nikmah dan Seri, nama kakak itu Suci. Perkenalkan, nama saya Jabar Danita, panggilan media. Teman yang di samping saya namanya Adinda Rizky, Hikmah, dari lampiran kakak itu namanya Suci. Perkenalkan, nama saya Romero Warhamni, dipanggil Mairo. Nama teman di samping saya Widya Dinda Nikmah dari lagi nama kakak Suci. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi dari perkenalan ini kita udah tahu semua kan nama-nama kawannya. Nah, lanjut untuk melakukan bimbingan konseling ini. Jadi sebelum kita memulai poinnya, kakak kita lebih baik berdoa dulu sama-sama. Doa sebelum melakukan kegiatan khusus untuk hal yang lain. Jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, lanjut. Di sini siapa yang pernah mengadakan bimbingan konseling di sekolahnya? Belum ada. Belum ada. Oke, karena belum ada berarti belum tahu kayak mana bimbingan konseling kan? Karena belum tahu, jadi akan jelaskan dulu di sini bimbingan konseling itu apa. Nah, bimbingan konseling itu sebuah kelompok diskusi, jadi di mana tempat duduknya harus melingkar, seperti kita bisa melingkar, bisa berbentuk I, juga bisa setengah lingkaran. Jadi yang kita lakukan sekarang itu melingkar. Nah, guna bimbingan konseling ini untuk memberikan informasi yang dibutuhkan diri kita sendiri atau individu itu sendiri yang tidak dapat di kelas. Jadi disinilah kita dapat informasi itu, dan itu untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih efektif untuk kehidupan sehari-hari. Itu logika bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu harus ada etikanya juga. Jadi nanti dalam bertanya harus menggunakan etika yang baik. Itu harus mengangkat tangan. Kak, saya bertanya, kalau mau bertanya, kalau mau menjawab dari pertanyaan kakak, buat saya kak. Jadi dia harus pakai tangan, dia harus menunjukkan etika yang baik. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada masalah atau ada informasi individu yang pribadi seperti biasa, itu tidak boleh disebarluaskan ke luar. Itu hanya dibatas forum diskusi kita saja. Jadi apapun cerita di dalam sini
sudah paham. Jadi hari ini bimbingan kelompok kali ini kakak kasih topiknya itu topik tugas, karena dalam bimbingan kelompok kan ada dua topik, satu topik tugas, satunya itu topik bebas. Jadi kali ini kita topik tugas, jadi kakak kasih kita bahas insecure. Oke, baik, kali ini kita bahas tema insecure. Jadi kita bahas di sini apa itu insecure gitu, apa dampak insecure. Jadi kakak mau nanya dulu di sini, siapa yang tahu apa itu insecure? Oke, silahkan. Merasa tidak aman. Oke, jadi insecure itu menurut adik Widya merasa tidak aman. Jadi siapa lagi yang mau? Saya Oke, tidak percaya diri. tidak percaya diri. Nah, semuanya menurut teman kita Dinda bahwa insecure itu tidak percaya diri. Ya, siapa lagi yang mau nambahin? Siapa lagi yang mau nambahin? Itu aja. Oke. Jadi menurut teman kita Widya sama Dinda, kalau insecure itu tidak percaya diri dan merasa tidak aman. Itulah bagian dari insecure. Kalau misalnya orang nanya apa itu insecure gitu, jadi kita udah bisa jawab gitu. Ini insecure itu dia merasa nggak aman sama diri dia sendiri gitu. Nah, lanjut, kakak nanya, berarti kalau misalnya kita mau lihat dari individu itu sendiri dia mengalami insecure apa yang enggak, pasti ada cara-caranya kan, cara nengoknya kayak mana gitu. Jadi di sini kakak mau nanya, ciri-ciri dari orang insecure itu seperti apa? Oke. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, semuanya teman-teman seluruh adik kawan kita, insecure itu, ciri-ciri dari insecure itu sering membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain. Siapa lagi yang mau nambahin? Saya Kak. Oke. Mengalami ketakutan yang berlebihan. Mengalami ketakutan yang berlebihan. Jadi menurut teman kita Seri, ciri-ciri dari insecure itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Kalau misalnya kita takut gitu, misalnya ini maksudnya takut bersosialisasi gitu. Misalnya takut punya kawan, kalau misalnya kita punya kawan kita takut gitu, takut karena mungkin kita insecure gitu di samping dia, jadi kita nggak suka kawan, takut. Ada lagi yang mau nambahin? Oke. Sering merendahkan diri dari orang lain. Sering merendahkan diri. Ya, menurut teman kita Megro, ciri-ciri dari insecure itu sering merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri di sini kita yang mengalami insecure kayak suka gitu. Dia lebih cantik daripada aku. Suka dia kalau lebih glowing, badan dia kalau lebih tinggi daripada aku, dia lebih kurus daripada aku gitu. Dia sering merendahkan diri di sini. Siapa lagi yang mau nambahin? Nah, itu aja. Oke, jadi sebetulnya yang ciri-ciri merendahkan, ciri-ciri dari insecure itu benar seperti yang adik-adik semua katakan, tapi tambahnya dari kakak gini. Artinya insecure itu ciri-cirinya dia bersosialisasinya kurang. Itu dia. Karena insecure pasti bersosialisasi kurang, dia sukanya di rumah aja. Tapi bukan berarti dia introvert gitu, bukan berarti dia memang tertutup kali gitu. Cuma dia nggak mau berteman dengan orang-orang yang merasa diri dia terancam. Mungkin kita contohkan aja, misalnya teman kita Seri sama teman kita Nikma, kan misalnya teman kita Seri insecure karena teman kita Nikma lebih tinggi daripada dia. Nah, jadi teman kita Seri ini nggak mau kawan sama ini karena dia merasa dia lebih tinggi daripada aku, nggak mau lah gitu. Karena dia merasa diri dia rendah, itu tadi dia membandingkan diri dia sendiri. Nah, itu dia dari insecure. Jadi udah paham sampai sini? Paham kan? Nah, kakak tengok mukanya udah banyak yang duduk, banyak yang oke lah, kepalanya udah miring kanan kiri. Jadi di pertengahan diskusi kita, kakak kasih sebuah games. Oke, kita mulai gamesnya, melingkar lagi dengan baik.
Nih, kakak contohkan gamesnya kayak gini. Ini kan pena. Ini udah tahu semuanya kan, ini pena. Nah, jadi nanti kakak tadi perkenalan dari kanan, jadi kakak ini mulai gamesnya dari kiri. Jadi nanti gini, kakak kan kasih tahu kawan kita Mairo, ini pena gitu. Kakak bilang, ini pena. Jadi dia nanya sama kakak, itu apa gitu. Ini pena. Oh, ini pena gitu. Jadi nanti pas dia ngasih lagi sama kawan kita Widya, dia bilang gini, ini katanya kayak gitu, ini. Ditanyanya, itu apa? Kata lagi dia, itu apa? Nanya lagi sama kakak, ibaratnya itu dia nggak tahu ini apa. Oh, udah paham? Itu dia udah paham. Jadi sampai nanti ke sini nanya, selalu nanya, misalnya ini. Kita contohkan sekali lagi ya, lebih paham. Misalnya nih kakak misalnya, ini pena, kakak bilang, itu apa? Ini pena. Oh, itu pena. Jadi dia bilang ini. Dia cuma bilang ini ke temannya Widya. Itu apa? Tadi kayak gitu. Tanya lagi dia, itu apa? Ini pena. Jadi dia bilang, karena kakak udah ngasih tahu itu pena. Jadi dia bilang, itu pena. Oh, pena. Jadi lanjut lagi. Ini katanya. Nanya lagi, itu apa? Apa? Pena. Oh, pena kayak gitu. Oh, pena. Oke? Jadi kakak mulai gamesnya ya. Ini pena. Itu apa? Pena. Oh, pena. Itu apa? Ini apa? Ini pena. Oh, pena. Ini pena. Pena. Itu apa? Ini apa? Ini apa? Itu pena. 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 Oh, pena. Ini Ini penonton apa nih? Itu apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu pena. 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 Oh, pena. Apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu pena. 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 Oh, ini pena. Oke, udah selesai guys ya. Terus dulu. Good. Karena kita udah selesai guys ya. Jadi udah kembali kan nyawa masing-masing. Nah, kakak tengok mukanya juga udah relax kembali, udah nyaman kembali. Baiklah, kita lanjutkan dari diskusi kita tadi ya. Nah, tadi kita sudah membahaskan ciri-ciri dari insecure. Jadi di sini kakak mau tanya, dampak dari insecure itu apa? Oke? Kan Tidak mempunyai banyak teman. oke. Jadi menurut saudari kita Nikmah, orang yang dampak dari orang yang memiliki insecure, yang mengalami insecure, jadi dia itu temannya mungkin kurang, ada tapi temannya kurang. Lanjut, siapa yang menambahi? Merawat diri berlebihan. Merawat diri berlebihan. Lanjut, Diet berlebihan. diet berlebihan. Jadi menurut teman kita yang tiga tadi, menurut teman kita Nikmah, Widya, Mairo, bahwa dampak dari orang yang mengalami insecure itu satunya tidak memiliki teman. Mungkin bukan karena dia tidak memiliki teman ya, mungkin temannya sedikit karena dia selalu membandingkan diri dia sama orang lain. Nah, diet berlebihan karena dia mungkin insecure kepada bentuk tubuh atau berat badan, jadi dia itu pengen seperti kawan-kawannya yang lain yang terlihat kurus gitu.
sama kayak yang kakak bilang tadi, dia selalu membandingkan diri dia dengan orang lain, jadi dia pengen kurus. Nah, yang merawat diri berlebihan, jadi kayak misalnya orang yang punya jerawat berlebih gitu, kayak berat badan juga, orang yang bahkan orang yang pendek gitu, minum susu yang kita nggak tahu itu ada izin edarnya apa enggak gitu, tapi karena dia pengen tinggi jadi dia minum. Orang yang berjerawat banyak mungkin dia rekomendasi dari orang lain gitu. Padahal mungkin bedaknya nggak pakai BPOM tapi tetap dipakai gitu, dan dia nggak nengok kondisi muka dia kayak mana atau jenis kulit dia, jadi dia merasa yang penting dia merawat diri dia bisa bikin sehat dilihat seperti orang lain, padahal harus pakai prosesnya, karena bisa juga itu melukai diri sendiri. Jadi bukan makin baik tapi makin nambah. Itu dia banyak dampak dari insecure ini, karena dia merasa rendah diri dan jadi dia pengen cepat gitu, dia pengen lebih cepat, lebih cantik, lebih kurus, lebih tinggi. Ini dia dari dampak-dampak dari insecure. Lanjut, kalau udah nanyakan dampak dari insecure itu, jadi kakak nanya lagi nih, cara membatasi diri dari insecure itu. Nah, siapa di sini yang punya ide kayak mana cara membatasi diri dari insecure? Oke, Dan menghakimi diri sendiri. oke. Jadi dari teman kita Mairo katanya jangan menghakimi diri sendiri. Oke, lanjut. Siapa lagi? Diet berlebihan. Nah, dari teman kita Widya katanya jangan diet berlebihan. Lanjut. Minta masukan dari orang lain. Oke, jadi teman kita sering mengatakan bahwa meminta masukan dari orang lain juga salah satu dari cara membatasi diri dari sifat insecure. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau nambah? Pilih lingkungan dengan suasana yang baru. Oke, jadi memilih lingkungan dan dengan suasana yang baru bisa. Yang baru. Oke, jadi karena tadi semuanya tahu gitu ya cara mengatasi diri. Jadi di sini kakak meminta semuanya itu berkomitmen terhadap dirinya sendiri, tidak melakukan insecure atau tidak menanamkan sifat insecure kepada dirinya sendiri. Bisa? Oke, jadi kakak minta di sini berkomitmen. Siapa yang mau berkomitmen? Bisa. Silakan. Saya berkomitmen akan tidak akan bersifat insecure. Ini bagaimana? Saya berkomitmen. Oke. Saya berkomitmen tidak akan insecure. 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 Oke, terima kasih semuanya. Jadi sudah paham kan bagaimana cara mengatasi insecure, bagaimana tahu itu ciri-ciri orang insecure dan menghindari cara insecure. Jadi di sini semuanya kakak harapkan jangan memiliki sifat insecure itu berlebihan. Karena itu sangat berdampak pada diri kita sendiri. Nah, jadi karena pertemuan kali ini menurut kakak sudah selesai sampai di sini, topiknya sudah selesai dibahas. Jadi sebelum kita bubar, kakak lebih baik karena kita tadi mengawali bimbingan kita dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Jadi kakak tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.